Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai mana? Hah? Sampai mana kau? Yang mananya? Sampai mana itu? Yang nawasib mudhari'. Amil nawasib. Nawasibul mudhari' sekarang. Ya. Dah masuk belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawasibul mudhari'i. Nawasibul mudhari'i. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Qala musannaf telah berkata fannawasibu asyaratun. Adapun amil nawasib asyaratun ada 10. Amil nawasib ada 10. Wahia adalah an, walan, wa idzan, wa kai, walam kai, alam juhud, hatta,
jawab bil fa, jawab bil waw. An lan idan cai, an satu idan cai. Jadi amil nawasib ada 10. Ini fungsinya menasabkan fiil mudhari. Fungsinya ini menasabkan fiil mudhari. Cuman di sini yang 10 ini dibagi menjadi 2. Dia dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang menasabkan fiil mudhari dengan sendirinya, ada yang menasabkan fiil mudhari dengan bantuan an yang disimpan. Nah, nanti kita bagi. Wa aqulu, dan aku berkata, wa aqulu, dan aku berkata, al-adawatu alat-alat atau huruf-huruf. Al-adawatu alat-alat allati yang yungsabu, yang membuat, allati yang yungsabu ba'daha, yang membuat fil mudhari dinasabkan, yang menasabkan dinasabkannya setelahnya al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari dinasabkan ba'daha setelahnya al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari asyaratu ahrufin, ada 10 huruf. Wahiyya ala salasati aksam. Wahiyya ala salasati aksamun. Jadi mubtada muakhar. Ala salasati aksamun. Huruf-huruf itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kismu yungsabu binafsihi. Bagian pertama, kismu yungsabu binafsihi, menasabkan dengan sendirinya, menasabkan dengan dirinya sendiri. Menasabkan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa qismu yunsabu bi an mutmaratan. Yang kedua, menasabkan dengan an yang tersimpan atau yang tersembunyi, mutmaro. An yang tersimpan atau yang tersembunyi. Ba'dahu jawazan, setelahnya jawazan boleh. Tersembunyi ba'dahu setelahnya jawazan boleh. Wa qismun yang sibu bi an mut. Wa qismu yang sibu bi an mutmaratan ba'dahu jawaban wujuban. Bagian yang ketiga, dinasabkan dengan an yang disimpan ba'dahu setelahnya secara wajib. Jadi maksudnya apa? Ada yang disimpan dengan an, boleh menyimpan dengan an, boleh juga boleh menyimpan dengan an, boleh annya itu ditampakkan, boleh annya itu disembunyikan, boleh annya ditampakkan. Kemudian an yang secara wajib, annya itu wajib tersembunyi, enggak bisa ditampakkan. Itu maksudnya. Yang jawazan wujuban itu annya itu boleh nampak, boleh tersembunyi. Kalau yang kedua, annya wajib disimpan secara tersembunyi. Apa itu ammal qismul
Ammal qismul ula awwalu, adapun pembagian yang pertama, wa huwa alladzi yansibul fi'la, yaitu menasabkan fi'il mudhari' binafsihi, yansibul fi'lal mudhari'ah al-mudhari'ah. Pembagian pertama menasabkan fi'il mudhari' binafsi dengan dirinya sendiri. Ada berapa? Arba'atun, fa arba'atun, ada 4. Fa arba'atu ahrufin, maka ada 4 huruf. Apa itu yang 4? Ia adalah an, walan, idzan, kai. Nah, sekarang kita mau bahas yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Itu ada 4. Jadi amil nawasib itu ada 10. Amil nawasib itu ada 10. Ada yang menasabkan dengan dirinya sendiri, ada yang menasabkan dengan an yang disimpan. Nah, sekarang binafsi. Yang binafsi dulu ada 4. Dibagi 2. Pertama, menasabkan dengan binafsi. Kemudian yang kedua, menasabkan fi'il mudhari' dengan disimpan, an mudmarah. Nah, an. Yang menasabkan dengan ada 4. Yang menasabkan dengan menyimpan an ada 6. Sekarang yang 4, yang binafsi dulu kita bahas. Apa itu an, lan, idzan, kai. Nah, yang pertama menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa bantuan kalimat yang lain. Tanpa bantuan kalimat yang lain. An. Jadi an itu amil nawasib. Nah, dia ini bagian menasabkan fi'il mudhari' tanpa bantuan amil yang lain. Cukup dengan an aja, fi'il mudhari' sudah menjadi nasab, enggak usah bantuan amil yang lain lagi. Itu maksudnya binafsi. Nah, an ini kadang dikatakan dengan an masdariyah atau huruf istiqbal. Ini kan amil nawasib. Nah, an ini istiqbal. An itu kadang dinamakan dengan huruf masdariyah atau istiqbal. Kenapa an itu kadang dinamakan huruf masdariyah? Karena dia fungsinya apa? An itu mentakwil kalimat fi'il menjadi masdar. Mentakwil kalimat fi'il menjadi masdar. Maka namakan an masdariyah. Kadang namakan menjadi an masdariyah. Contohnya apa? Atama'u ayyagfirali. Atau ya itu yang di kitab. Contohnya lah. Uridu an azhaba. Jadi contohnya an. Ada an fungsinya menasabkan fi'il mudhari' menjadi, kalau dinasabkan maka di fathah.
uridu an azhaba. Nah, an ini adalah amil nawasib, menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan yang lain. Ini fi'il mudhari karena kemasukan an maka berubah menjadi nasab fathah. Nah, aslinya ditakwil, ya. Aslinya apa? Aslinya ini kan fi'il mudhari toh. Aslinya apa? Apa masdarnya ini? Apa ini? Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Zabhan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Zahaba yazhabu zabhan. Aslinya begitu. Aslinya ini karena kemasukan an, aslinya itu ini ditakwil menjadi masdar, menjadi isim. Zahaba yazhabu zahban. Aslinya begini. Itu dinamakan an masdariyah. Kenapa dinamakan an itu huruf istiqbal? Karena istiqbal itu apa? Bermakna akan datang. Uridu, saya ingin, saya akan pergi. Saya ingin, uridu, saya ingin an azhaba, untuk pergi. Jadi akan datang, mau dia pergi, ke depannya dia mau pergi. Makanya dinamakan an itu istiqbal. Nah, aslinya itu zahban. Nah, aslinya begini tuh aslinya. Mentakwil. Nah, ini fungsinya an itu mentakwilkan kalimat fi'il menjadi masdar. Makanya dinamakan an masdariyah. Kemudian yang kedua an lan. Nah, amil nawasib. Amil nawasib yang kedua adalah lan. Lan ini bimakna apa? Iya, artinya maksudnya bimakna nafi. Nafi itu tidak, bermakna bimakna nafi. Nah, atau istiqbal juga. Nah, lan itu bermakna, kenapa dinamakan nafi? Karena bermakna tidak. Berarti tidak, artinya tidak, bermakna nafi. Lan itu bermakna nafi, yaitu tidak. Contohnya di juz 4, lang tanalul birra. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan, memperoleh kebaikan. Contohnya lan tanalu. Lan tanalul. Nah, lan amil nawasib, fungsinya menasabkan fi'il mudhari'nya mana? Tanalu. Nah, aslinya apa? Tanalu. Kamu lihat itu, tanalu itu fi'il mudhari'. Nah, di sini karena fi'il mudhari'nya berupa af'alul khamsah, maka tanda fi'il mudhari'nya apa? Ketika kemasukan amil nawasib, membuang, aslinya tanaluna. Karena dia fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka dibuang nunnya. Nah, lan bermakna nafi, yaitu tidak. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Itu namakan lan yang bermakna nafi, tidak akan. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Atau bermakna istiqbal, yang akan datang. Kalau yang di kitabnya apa itu? Lang tu'minuna laka. Itu yang di kitabnya. Lan nu'mina laka. Kamu tidak akan merasa aman. Lan nu'mina. Kita tidak akan merasa. Lan tanal birra. Kemudian an lan izan. Ya izan. An lan izan. Yang ketiga, tadi yang kedua.
Izan. Izan atau izan. Nah, biasa gitu. Izan atau izan. Beda dah, bukan iza. Kalau iza lain lagi. Ini izan. Izan atau iza. Izan atau izan. Gitu tulisannya kadang. Izan atau izan. Itu artinya apa? Artinya supaya, agar, atau untuk. Itu artinya izan. Kadang diartikan begitu. Nah, izan menasabkan fi'il mudhari itu ada syaratnya. Izan itu menasabkan fi'il mudhari ada syaratnya. Syaratnya izan bisa menasabkan fi'il mudhari. Yang pertama, permulaan jawab. Permulaan jawab. Yang kedua, syaratnya kapan izan bisa menasabkan fi'il mudhari? Syarat pertama harus berada di permulaan jawab. Izan harus di permulaan jawab. Kemudian fi'il mudhari yang terletak setelah izan harus mengandung makna istiqbal. Fi'il mudhari yang terletak setelah izan harus mengandung makna istiqbal, akan datang. Istiqbal itu akan datang. Makna istiqbal. Kemudian syarat yang ketiga antara izan dan fi'il mudhari. Syarat yang ketiga antara izan dan fi'il mudhari tidak ada huruf tidak ada pemisah dari kalimat apapun antara izan dan fi'il mudhari. Tidak ada kalimat yang memisahkan. Tidak ada kalimat yang memisah antara izan dan fi'il mudhari. Tidak ada kalimat yang memisah, yang memisahkan, kecuali nida huruf qasam. Huruf qasam itu apa? Sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, demi Allah, sumpah. Kecuali huruf qasam. Huruf nida, ya Allah sama nafi. Nah, kecuali itu boleh dipisah. Kalau ada di tengah-tengahnya itu enggak apa-apa, maka nanti dijelaskan. Contohnya izan.
Pertama contohnya oh tadi ada yang ketinggalan. Izan ini bermakna jawab, jawab atau jaza. Izan itu bermakna jawab, jawaban dari pertanyaan maksudnya. Jaza atau balasan dari sebuah pertanyaan. Makanya dinamakan izan itu huruf jawab. Balasan, kamu tanya saya, nanti saya balas pakai izan, gitu kan. Contohnya bagaimana? Contohnya ada dua orang, Ahmad sama Muhammad. Fa'ajtahidu. Ahmad bilang, fa'ajtahidu. Fa'ajtahidu. Allah Akbar. Gak apa-apa, ini aja 4 dulu. Durusi. Durusi. Kemudian dijawab sama si Muhammad. Idzan tanjah. Idzan hahuhi. Idzan tanjaha. Kita kan bahas ambil nawasib. Nah, syarat yang pertama idzan bisa menasobkan fi'il mudhari'. Pertama apa? Permulaan jawab. Ahmad ngomong, fa'ajtahidu durusi, maka saya akan bersungguh-sungguh di dalam belajarku. Maka dijawab sama Muhammad, idzan kalau begitu tanjah, kamu akan sukses. Nah, ini idzan ini dia memenuhi syarat, 3 syarat ini. Bisa menasabkan fi'il mudhari'. Apa yang pertama syaratnya? Permulaan jawab. Dia menjawab. Ini jawaban dari Ahmad. Jadi dia berada di permulaan jawab. Kan Ahmad tadi ngomong, bertanya, ya kan? Maka dijawab sama Muhammad. Nah, ini berada di permulaan jawab. Itu maksudnya di permulaan jawab. Kemudian fi'il mudhari' yang terletak setelah idzan mengandung makna istiqbal yang akan datang. Idzan kalau begitu kamu akan sukses. Makna istiqbal, kamu akan sukses. Maksudnya istiqbal kan akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, antara idzan dan mudhari' tidak ada kalimat yang memisahkan, kecuali nanti qasam, nida atau nafi. Ada nggak kalimat yang memisahkan antara idzan dan mudhari'? Mafi. Nah, bagaimana kalau yang dipisah sama huruf qasam atau nida? Contoh, idzan, Ahmad kan yang ngomong kan? Yang ini kan jawaban dari Ahmad kan? Idzan, ya Ahmad. Idzan ya. Kalau begitu wahai Ahmad, kamu akan sukses. Ini ada ya nida kan? Nah, bagaimana ini? Ini memisahkan antara idzan dan fi'il mudhari'nya. Maka tetap fi'il mudhari' masih dinasabkan. Walaupun dipisah, tapi yang memisahkan harus huruf nida atau nafi atau qasam. Mafhum? Contohnya seperti itu. Kalau selain daripada itu nggak bisa, idzan nggak berfungsi menasabkan fi'il mudhari'. Itu syaratnya. Atau idzan wallahi tanjah. Contoh yang di huruf qasam dia idzan wallahi tanjah. Masih dia idzan tetap masih dinasabkan dari fi'il mudhari' masih dinasabkan karena yang memisahkan ini adalah huruf qasam, enggak masalah. Idzan kalau begitu demi Allah kamu akan sukses. Idzan wallahi tanjah. Tetap kamu baca tanjah kalau baca kitab gundul, enggak usah takut. Idzan wallahi tanjahu hiha. Oh, ada huruf qasam gini enggak apa-apa.
Idzan kalau begitu wallahi tanjaha. Enggak usah kamu tanjahu hiha. Jadi lihat, oh ini huruf qasam. Ini kan idzan fungsinya menasabkan. Ya kan? Kalau nasab itu berarti fathah. Ingat itu, kalau dinasabkan berarti fathah. Atau yang contohnya la nafi, idzan la yakhiba sa'yuka. Idzan atau idzan tulisannya kayak gini. Idzan atau idzan. Idzan la yakhiba. La yakhiba. La yakhiba sa'yuka. Adalah la nafi. Tetap idzan la yakhiba sa'yuka. Artinya apa itu? Kalau begitu la yakhiba, tidak akan mengecewakan, menyanyiakanmu. Sa'yuka, usahamu, sa'yuka. Kalau begitu, nah ini adalah nafi. Diantarai dengan idzan sama fi'il mudhari. Enggak apa-apa, fi'il mudhari masih bisa dinasabkan. Masih bisa dinasabkan dengan idzan, walaupun yang memisahkan itulah. Karena yang ini tiga, enggak apa-apa. Kalau kalimat yang lainnya itu enggak bisa lagi. Udah enggak menjadi nasab dia sebab idzan kalau kalimat yang lain. Mafhum? Ini syaratnya, harus diingat syaratnya itu. Pertama jawaban dari pertanyaan, kemudian memaknai istiqbal. Kalau begitu kamu akan sukses. Atau diantarai dengan, boleh dipisah antara fi'il mudhari dan idzan kecuali kalau hurufnya qasam, nida atau nafi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Kan kita bahas yang binafsi dulu. Kai, apa yang keempat? Adalah idzan kai. Astagfirullah, salah. Kenapa? Allah Akbar. Ini artinya kalau begitu, loh kok kai itu yang agar supaya untuk. Kalian juga nggak tegur tadi, Ustaz, salah itu Ustaz. Idzan kalau begitu. Ini kai itu artinya apa? Agar, supaya, atau untuk. Kalian juga. Nah, kai itu artinya apa? Agar, supaya, atau idzan kalau begitu. Nah, yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan kalimat yang lain yaitu kai. Kai itu artinya agar, supaya, atau untuk. Contohnya, nah kai ini huruf taklil. Kai itu dinamakan huruf taklil. Kai ini huruf taklil. Huruf taklil. Kai itu dinamakan huruf taklil. Bukan kau, kai. Artinya supaya, agar, untuk. Nah, kapan? Jadi kai likaila taksu. Nah, taksau
Oh, likaila. Taksu atau taksau? Dalam Quran taksau ya? Itu saya yang salah. Nah, jadi kai itu menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Syaratnya apa? Kapan dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendiri sini? Harus didahului dengan lam ta'lil. Syaratnya harus didahului dengan lam ta'lil. Baik itu lamnya nampak atau tidak nampak. Contohnya likaila taksau, didahului lam ta'lil. Contohnya likai taksau. Nah, jadi agar kamu tidak putus asa, atau supaya kamu tidak putus asa, likaila taksau. Nah, yang mana lam ta'lil, dahulu lam ta'lil itu ini. Ini namanya lam ta'lil yang berada di awalnya kai. Kai ini loh, kai. Likaila taksau. Fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari'nya? Taksau. Nah, karena ini fi'il mudhari'nya dari af'alul khamsah, maka tanda mudhari'nya apa? Membuang. Aslinya taksauna. Taksu. Kok taksau sih? Dalam Al-Quran taksau. Kan ini wau jamak. Harusnya taksu. Laf. Hah? Lah bahasa. Apa namanya? Ini kai, dia menasabkan fi'il mudhari didahului lam ta'lil. Ini lam ta'lil li kaila. Kadang lam ta'lilnya nampak, kadang enggak nampak. Kalau yang enggak nampak kaila yakuna dulatan. Nah, kaila yakuna dulatan. Kai la yakuna dulatan. Jadi di sini ada, ini dikira-kirakan ini, lam ta'lilnya dikira-kirakan, mengira-kirakan lam ta'lil. Supaya harta itu tidak akan beredar, supaya harta itu tidak dulatan, tidak beredar, supaya harta itu tidak beredar. Dulatan itu harta. Kaila yakuna dulatan, supaya harta itu tidak beredar. Nah, kai yang mana fi'il mudhari'nya? Kana yakunu. Kana yakunu kaunan. Nah, kai menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Kaila yakuna, supaya harta itu tidak beredar. Ini yang mengirakan lam ta'lil. Aslinya ada lam likai bisa, cuma dikira-kirakan. Kalau nggak nampak lamnya itu berarti dikira-kirakan. Kalau ini kan nampak, udah jelas likaila. Kalau nggak nampak berarti ada lam ta'lil dikira-kirakan. Kalau di lafadz kai, syaratnya kan harus didahului dengan lam ta'lil. Lam ta'lil. Nah, itu aja dulu. Nanti minggu depan punya nggak cukup. Karena masih ada 6 itu. Lebih panjang lagi nanti itu.
Ini menasabkan fi'il mudhari' amil nawasib yang menasabkan tanpa bantuan apapun. Nanti kan yang mutmar yang menasabkan dengan bantuan an yang disimpan. Seperti itu. Ada yang bertanyakan? Yang penting ditahu syarat-syaratnya, model-modelnya udah. Ini kalau dibaca lagi tuh, aduh, nggak sampai dijelaskan lagi. Baca. Ya Allah a'lam. Paham itu ya? Insya Allah nanti keluar kelas paham. Itu fungsinya ini biar bisa baca kitab gundul. Biar bisa baca kitab gundul. Dan kalau ngomong Arabia itu benar nahwunya, harokatnya benar. Wallahu a'lam. Ya mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. La tangsa Kafi Hasan Wahid. Besok ya mungkin Paras. Yang panjang aja sebelum pulang kalian tuh nanti kok anakku ini nggak diurus di pondok, rambutnya nggak dipotong, nggak dirapiin. Gimana ini Pak Ustadz?